Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati dan Allah muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat memulai untuk melaksanakan manasik gabungan, manasik haji, adapun haji khusus ataupun haji mujamalah yang diselenggarakan oleh Garis Lurus Travel dan Samara Amanah Travel. Insya Allah kegiatan ini kita buka untuk umum. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengajak sanak saudara, keluarga, kerabat, atau kaum muslimin sesama kajian dan lainnya, kami sangat eh, senang hati agar mereka bisa mengikuti kegiatan yang Allah berkahi dan sangat bermanfaat ini. Bagi keluarga ataupun kerabat yang belum bisa atau berhalangan hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah Zoom ini kami rekam dan akan kami tayangkan rekamannya di channel YouTube kami, dan bisa sekali Bapak Ibu eh, menontonnya untuk memurojaah ulang apa yang telah disampaikan oleh Ustadz eh, pembimbing haji khusus dan ataupun Ustadz yang akan menyampaikan kajian manasik haji pada kali ini. Silakan juga Bapak Ibu jika terjadi masalah ataupun berniat untuk meminta hasil dari rekaman maupun juga materi yang telah di-share pada malam hari ini, agar bisa menghubungi tim kami dengan Mbak Winnie. Insya Allah nomor akan kami cantumkan di chat Zoom pada malam hari ini. Mungkin sedikit itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah telah bergabung bersama di tengah-tengah kita Ustadz kita Dr. Abu Islaman Imanuddin Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini tema yang akan dibawakan adalah mutiara keimanan dan akidah dalam berhaji. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua. Allah Ta'ala mudahkan kita semua untuk sama-sama memenuhi panggilannya, memenuhi, melengkapi rukun Islam kita yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Baik, untuk membersingkat waktu, kepada Dr. Abu Islama Imanuddin Hafizahullah Ta'ala, waktu kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jamaah sekalian, jemaah haji garis lurus dan juga Samara Amanah Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pada malam hari ini. Ini hari yang saya kira masih berada di hari-hari bahagia kita di Idul Fitri. Maka tak lupa kita sampaikan kepada antum sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Jalla wa Ala menerima amal ibadah kita semuanya,
apa yang kita lakukan sebagai bekal dari hari-hari kita melewati Ramadan yang penuh berkah. Insya Allah, semoga apa yang kita dapati dari pembelajaran 1 bulan lamanya di bulan Ramadan ini menjadi bekal kita untuk 11 bulan yang akan datang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, Ramadan memang bukan bulan suci. Karena bulan suci dalam Islam ditetapkan sebagai nama yaitu Al-Ashhurul Hurum, 4 bulan, Arba'atun Hurum, 4 bulan yang suci, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Ramadan tidak termasuk di situ, tapi kita tidak ragu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Bertambah kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai bentuk keberkahan sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrun mubarak, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan dan itu bulan yang diberkahi. Nah, keberkahan bulan Ramadan semoga terus berlanjut hingga 11 bulan yang akan datang. Dan seorang muslim ketika melewati bulan yang diberkahi Allah Ramadan, maka keberkahan dan kebaikannya insya Allah ya memberikan kesempatan kepada kita di bulan-bulan haram untuk bisa terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan menunaikan salah satu dari rukun Islam yang paripurna, yaitu menunaikan ibadah haji insya Allah tabaraka wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa haji ya sebagai salah satu daripada rukun Islam tentunya memiliki kekhususan, tidak sebagaimana rukun Islam yang lainnya yaitu salat, yaitu sebagai ibadah badan. Puasa itu adalah ibadah badan dan juga hati kita. Zakat itu adalah ibadah harta kita. Tapi ibadah haji merupakan ibadah yang terpadu di dalamnya adalah ibadah badan, ibadah pikiran, ibadah hati, sekaligus ibadah yaitu akal dan harta kita. Ini ibadah haji. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang syarat menunaikan ibadah haji, Allah katakan man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Perjalanan ke Baitullahil Haram. Nah, yang patut kita syukuri, insya Allah tabaraka wa ta'ala, kita patut bersyukur ketika Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memenuhi panggilannya. Karena Allah telah memanggil kita lama sebelum kita lahir. Ya. 14 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata. Sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan juga ibadah umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang kemudian saya melihat mesti kita gali. Karena ayat pendek, wa atimul hajja wal umrata lillah, kalimat lillahnya ini adalah mutiara keimanan dan akidah. Kalimat wa atimul hajja wal umrata, sempurnakanlah oleh kalian menunaikan ibadah haji dan juga ibadah umrah lillah karena Allah Subhanahu wa taala, inilah mutiara keimanan dan juga akidah dalam berhaji. Maknanya adalah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala sangat memungkinkan sekali bahwa orang menunaikan ibadah haji itu hajinya tidak diterima. Itu mungkin. Ya. Maka di sini kalimat man istata'a ilaihi sabila ataupun dijelaskan dalam ayat ya di surah
Ali Imran yang ayatnya menunjukkan man istata'a ilaihi sabila tadi, dan juga dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah 196 ini, ya, memberikan penjelasan kepada kita, ya, bahwa beribadah haji itu tidak akan mungkin bisa terlaksana kecuali karena Allah dan untuk Allah Jalla fi'ula. Ya. Karena untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk status kita, bukan untuk penghormatan diri kita. Karena Allah banyak memuliakan manusia tanpa ibadah haji sekalipun. Ya. Makanya Allah katakan man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Kalau kemudian kemuliaan seseorang itu didapati hanya oleh orang yang bisa menunaikan ibadah haji, maka ini akan mengurangi kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata tidak semua orang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ada yang karena kemiskinan, yang tidak memiliki biaya untuk berangkat. Ada yang dia mampu menunaikan ibadah haji, biayanya dia mampu, akan tetapi istitoah dari sisi fisik, kesehatan badannya dia tidak, ya, memenuhi syarat. Ada juga yang dia mampu fisiknya, mampu hartanya, tapi kemudian Allah wafatkan dia terlebih dahulu sebelum dia menunaikan ibadah haji. Maka kalimat manis tato'a ilaihi sabila ini adalah kalimat yang wajib kita syukuri bagi Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah ta'ala di tahun ini akan menunaikan ibadah haji bersama insya Allah. Akan tetapi hendaknya kita wajib memahami bahwa ibadah haji bukan hanya sekedar berkaitan dengan yaitu penunaian manasik hajinya. Bukan sekedar tawaf dan sa'inya. Bukan sekedar kita wukuf di Arafahnya, mabit di Muzdalifahnya, lontar jumroh di Minanya, tidak. Tapi ibadah haji hakikatnya memiliki nilai-nilai ketauhidan yang luar biasa. Ibadah haji memiliki nilai-nilai akidah yang luar biasa. Yang tanpa diri kita memondasikan ibadah ini karena Allah, maka kita khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah Jalla fi'ula. Inilah, ya, makna ibadah haji, di mana ibadah haji ke Baitullah adalah ibadah yang paling mulia di atas muka bumi ini. Karena kita mengunjungi tempat dan juga setiap keadaan di mana Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya pun menunaikan ibadah haji. Ya, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala pada malam hari ini kita coba sedikit menggali apa mutiara tauhid dan keimanan dalam seluruh pelaksanaan ibadah haji. Kita mesti menggali hal ini agar apa? Ketika kita menunaikan ibadah haji yang insya Allah beberapa bulan yang akan datang kita akan berangkat, kita sudah membentengi hati kita untuk mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Ibadah ini kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita siap untuk menjadi tamunya Allah secara khusus. Kita siap fisik kita dan jiwa kita dibebaskan dari neraka Allah. Kita siap untuk bisa masuk surga Allah Jalla fi'ula. Karena dijelaskan dalam hadis, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang yang belum siap untuk masuk ke surga Allah. Banyak di antara kita yang terbelenggu jiwa kita, ya, dengan jerat-jerat api neraka. Sehingga melalui ibadah haji ini kita ingin, ya Allah, bersihkan diri kita dari dosa. Ya Allah, menunaikan ibadah haji ini, jauhkan aku dari neraka dan masukkan aku ke dalam surga-Mu. Ini adalah nilai-nilai ketauhidan yang harus kita pelajari sejak awal sebelum kita menunaikan ibadah haji. Tapi kita lanjut insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ibadah haji tidak akan pernah terlaksana
ya, kecuali ibadah haji ini di Baitullahil Haram. Sehingga ketika ada ya yang berpendapat bahwa ibadah haji tidak mesti ke Arab Saudi. Ibadah haji tidak mesti kita datang ke Arab. Ini adalah kesesatan. Kesesatan dalam sebuah keyakinan dan penyimpangan dari sebuah pemikiran. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tawaf dan sa'i kita itu hanya fi baiti, ya, yaitu di rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita ya dalami lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menempatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam yaitu di Bakkah, satu tempat yang saat ini berdiri di atasnya adalah Masjidil Haram, itu namanya Bakkah. Yang Allah katakan awwala baitin wudi'a lin-nas. Rumah Allah yang dibangun di atas muka bumi pertama kali. Sebelum ada bangunan yang lain. Sebelum ada bangunan. Inna awwala baitin. Sesungguhnya yang pertama kali rumah Allah dibangun di atas muka bumi ini. Di Bakkah, yaitu di kota Bakkah. Bakkah saat ini adalah satu wilayah yang tidak terlalu luas, ya, yang itu berdiri di atasnya adalah Masjidil Haram. Adapun kemudian sebagai pendapat para ulama tafsir yang menjelaskan bahwa Bakkah itu adalah nama yang dahulu dan nama yang sekarang adalah Makkah, maka kota Makkah, Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya, itu adalah satu provinsi tersendiri dari wilayah Arab, khususnya Saudi Arabia, itu menjadi satu kota atau satu provinsi yang cukup luas. Tapi Allah katakan, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Di kota Bakkah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil-dalil yang begitu banyak menjelaskan kepada kita tentang pelaksanaan ibadah haji hanya sah ketika dilakukan di Baitullahil Haram. Ya, kita tawaf di Baitullahil Haram mengelilingi Ka'bah. Kita sa'i di antara bukit Safa dan juga Marwah. Ini semua adalah dalam rangka kita menunaikan ibadah haji. Maka harus diyakini dengan keimanan kita yang kokoh, yang kuat, bahwa ibadah haji kita tidak akan sah kecuali dilakukan di Arab yang saat ini bernama Saudi Arabia. Ibadah haji tidak sah dilakukan di Iran. Ibadah haji tidak sah ya di selain tempat, selain di wilayah Jazirah Arab, Mekah, dan juga sekitar dari kota Mekah, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Ini adalah tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Di Bakkah mubarakah. Di kota Bakkah yang diberkahi. Artinya diberkahi adalah apa? Wilayahnya diberkahi, kebaikannya di sekitarnya. Nah, inilah beberapa penjelasan tentang dalil yang ada yang menjelaskan kepada kita bahwa Bapak dan Ibu sekalian, kita sengaja mengumpulkan, membayarkan biaya untuk ibadah haji kita untuk bisa menunaikan ibadah secara khusus, yaitu di Bakkah atau di kota Mekah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Jadi haji di tempat, dan ini telah dilakukan oleh seluruh para nabi dan para rasul menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram. Kita lanjutkan insyaallah taala. Kita akan mengambil satu pelajaran nilai-nilai ketauhidan dan akidah itu dari pelaksanaan ibadah haji dari mulai berihram. Berihram, kalimat ihram adalah satu kalimat yang berasal dari kalimat ahrama yuhrimu ihram. Artinya ahrama adalah mengharamkan. Yang dimaksudkan mengharamkan adalah mengharamkan diri kita dari perkara-perkara yang halal
perkara-perkara yang diperbolehkan sebelum kita menunaikan ibadah haji. Dan ini kita berihram. Jadi berihram itu bukan hanya sekedar berpakaian. Saya ulang, berihram bukan pakaian berjahit kepada pakaian ihram. Bukan hanya sekedar kita menjaga dari pakaian berjahitnya. Tapi ada nilai-nilai ketauhidan yang harus kita jaga, Bapak dan Ibu sekalian. Dari berihram, di mana kita ihram itu melatih kita untuk taat kepada Ta'ala. Untuk kita taat kepada apa yang telah Allah tetapkan untuk setiap orang yang akan menunaikan ibadah haji, maka menjadi rukun baginya yang tidak boleh ditinggalkan adalah dia berihram. Berihram ada tempat dan ada waktu yang telah ditetapkan, tidak sembarang. Berihram dari tempat maknanya adalah Pak, kita mesti taat kepada apa yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua tempat itu menjadi ihram bagi kita, tempat ihram bagi kita karena itu sudah ditetapkan. Kalau kita melihat kepada gambar yang ada, maka dari Madinah itu ada Zulhulaifah. Yang kalau kita akan menuju ke Mekah kurang lebih 430 sampai 450 kilo jaraknya. Kita akan menunaikan mengharamkan diri kita dari perkara-perkara yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Dari mulai Zulhulaifah. Dan wajib kita taat itu. Tidak melewati Zulhulaifah kecuali kita sudah berihram. Tidak boleh kita melewati ihram tanpa kita berihram. Tidak boleh kita melewati miqat kecuali kita dalam keadaan berihram. Ini ketentuan. Kita juga bisa melalui Juhfah. Bagi mereka yang dia datang dari Mesir misalkan, itu dia Juhfah. Atau Zat Irq, itu kalau dari Irak. Atau Qarnul Manazil, Syam misalkan. Ataupun Yalamlam, yang dari Yaman, arah Yaman. Dan Indonesia, ini termasuk negara yang bisa melalui Yalamlam, karena akan melalui wilayah Yaman, atau langsung pesawat kita menuju Zulhulaifah atau Madinah. Biasanya di dua tempat inilah ya kita masyarakat Indonesia secara umum miqat kita, yaitu tempat di mana kita akan berihram. Pakaian ihram ini sama. Dua helai kain berwarna putih. Dan ini dari dahulu sampai sekarang. Tidak berubah. Ketaatan kita kepada apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah SAW tetapkan, bahwa pakaian ihram kita sama untuk seluruh kaum muslimin dari berbagai macam negara. Menunjukkan bahwa semua kita wajib tunduk kepada apa yang Allah telah tetapkan. Ini adalah ketauhidan kita. Siapapun kita, apakah dia raja penguasa di dunia ini, presiden sekalipun, dia berihram dengan mengenakan dua helai kain ihram. Tidak lebih dari itu. Lalu kemudian yang kedua, ada nilai ketauhidan dalam berihlal. Apa itu ihlal? Niat kita menunaikan ibadah haji dari miqat. Itu namanya ihlal. Labbaika Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Ini dari miqat. Atau kalau kita haji tamattu, labbaika Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah yang sekaligus sampai kepada ibadah haji, yaitu tamattu. Kapan ini dibaca? Apakah dari Indonesia? Tidak. Allah menetapkannya itu dari miqat. Nabi kita SAW menetapkannya dia dari miqat, bukan dari bandara di Indonesia, bukan. Ketika sudah sampai wilayah Yalamlam yang telah ditetapkan, atau Zulhulaifah dari Madinah, kita sudah ditetapkan itu, maka itulah kita mulai mengatakan, aku menunaikan ibadah haji karena Allah, yaitu
ibadah haji tamattu insyaallah taala. Labbaik Allahumma ya umratan mutamatti'an biha ilal haji. Itu pada saat kita berada di miqat, dan itu namanya berihlal. Dan di sini kalimat labbaik Allahumma, aku penuhi panggilanmu ya Allah, ini ketauhidan yang luar biasa. Labbaik Allahumma ini adalah menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kita tidak memenuhi panggilan siapapun. Ibadah umrah dan ibadah haji adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah yang memanggil kita dan kita sebagai hambanya yang lemah, Allah yang maha kuat, Allah memanggil kita. Maka persiapan yang harus dilakukan oleh seorang muslim ini adalah persiapan yang paripurna. Tidak boleh tidak. Persiapan ketakwaan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, karena takwa sebaik-baik perbekalan. Banyak di antara jemaah yang menunaikan ibadah haji tapi bekalnya adalah kesombongan dirinya. Waliyadzubillah. Banyak orang menunaikan ibadah haji bekalnya adalah jabatan. Bekalnya adalah kekuasaan. Hal ini tidaklah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bekal ibadah haji adalah satu, ketakwaan diri kita kepada Allah. Karena kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan kita pun labbaika Allahumma, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Maka Allah Jalla wa ala mendengarkan apa yang kita ucapkan, labbaik Allahumma labbaik, dan itulah talbiyah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tunduk dan patuh terhadap aturan Allah Jalla fi'ula. Ini namanya berihram. Nilai-nilai ketauhidan harus dijaga oleh kita. Ketika kita mengatakan dalam talbiyah kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, segala kenikmatan, wal mulk, dan segala kerajaan yang ada itu milikmu, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagimu. Jelas sekali para jemaah yang dimuliakan Allah, talbiyah kita adalah talbiyah bentuknya al-i'tiraf, pengakuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan akan kemahatauhidan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa, Allah melihat kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan apa? Memberikan ketentuan, pengaturan dalam hidup kita. Bahkan Allah lah yang menggenggam roh-roh kita semuanya. Kapan roh kita akan kembali kepada Allah? Hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah talbiyah ini adalah bentuk pengakuan. Wal mulk laka la syarikalak. Kerajaan ini milikmu ya Allah, yang tidak ada sekutu bagimu. Ini nilai ketauhidan dalam talbiyah. Untuk itu talbiyah ini adalah kalimat-kalimat yang terucap sebagai bentuk pengakuan ketundukan diri kita kepada Allah. Tidak sebagaimana talbiyahnya dulu orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah dia bertalbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika lata wal uzza wal manat. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku juga memenuhi panggilan Lata, Manat, dan Uzza. Jelas, ini adalah kesyirikan. Ini merupakan kesyirikan. Talbiyah ini hanya mutlak milik Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sehingga para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan kita nampak muncul dari awal ketika kita berihram. Belum kita menunaikan ibadah-ibadah yang lain, baru sekedar kita berihram, nilai-nilai keimanan dan ketauhidan itu harus tertanam terlebih dahulu dalam diri kita. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan biaya begitu besarnya
sudah kita mengeluarkan energi kita, waktu dan keadaan kita. Bapak dan Ibu, ibadah haji yang insya Allah 21 hari kita akan lakukan. Dengan segala kegiatan-kegiatan ibadah di sana, ya harus dijaga nilai-nilai keimanan dari diri kita semuanya. Dari pakaian ihram, nampaklah ada ketauhidan. Satu, berpakaian putih-putih bagi bapak-bapak, dan ini semuanya sama seluruh dunia, tidak ada yang membedakan satu sama lainnya. Kita berniat, ya, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ini juga merupakan apa? Ihlal kita, bentuk pengakuan diri kita untuk kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita al-i'tiraf bin nafsi, pengakuan diri kita akan kemahatauhidan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna berihram dari miqat. Selanjutnya insyaallah kita akan belajar nilai-nilai ketauhidan dari tawaf kita. Tawaf yang kita fahami dari kata tawafa yatufu, artinya mengelilingi. Yatufu al-Ka'bata, mengelilingi Ka'bah. Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kelilingi. Bukan kita menyembah Ka'bah sebagaimana dugaan orang-orang yang jahil. Kita hanya ingin memenuhi apa yang menjadi panggilan Allah, seruan Allah untuk kita keliling. Allah lah yang menyuruh kita untuk mengelilingi Ka'bah ini. Maka tawaf ini adalah bentuk pengagungan akan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ibadah yang mutlak hanya kita lakukan karena Allah. Sebagaimana kita dapati misalkan orang ketika bertanya atau seseorang bertanya kepada para sahabat, dan ini banyak dijelaskan oleh para sahabat tentang tawaf, tentang kemudian mencium hajar aswad. Di antaranya ada perkataan yang ma'ruf dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berhadapan dengan hajar aswad yang ada di depannya. Beliau mengatakan di hadapan hajar aswad itu, "A'lamu annaka hajarun." Aku tahu bahwa engkau adalah batu. La tanfa' wa la tadur. Kamu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak juga bisa menolak bahaya. Umar bin Khattab yang mengatakan hal ini kepada Hajar Aswad. Yang kita tahu Hajar Aswad itu disunnahkan untuk menciumnya. Maka ketika Umar bin Khattab berada di hadapannya, Umar bin Khattab mengatakan, "Inni la a'lamu annaka hajarun." Sungguh aku mengetahui kamu itu hanyalah batu. La tanfa' wa la tadur, yang tidak mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Kalau aku tidak melihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan pernah menciumnya. Bahwa tawaf pun adalah sama, ketundukan kita kepada Allah. Mencium hajar aswad, ketundukan kita kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, dan itu sebagai bentuk kita taat kepada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Di surah Ali Imran ayat 35 Allah katakan, kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kita diperintahkan untuk apa? Tunduk kepada Allah, juga mengikuti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunduk kita kepada Allah ini adalah ibadah yang bersifat mutlak. Allah yang perintahkan kepada kita. Allah yang perintahkan kepada kita agar kita tunduk kepada apa yang Allah perintahkan, yaitu tawaf. Maka tawaf tidak akan pernah ditinggalkan oleh orang menunaikan ibadah umrah maupun ibadah haji. Hanya saja kemudian kita dapati ikhwatal iman a'azani Allah,
Betapa banyak orang yang tawaf, dia tidak faham apa itu tawaf. Tawaf itu seakan-akan itu hanya dia ingin cepat berputar 7 keliling, lalu kemudian selesai. Tanpa makna. Ini kebanyakan. Kebanyakan manusia yang melakukan ibadah tersebut seakan-akan bahwa tawaf itu adalah sebuah rutin dari apa yang bagian kita menunaikan ibadah umrah tawaf, setelah itu selesai. Tapi hendaklah ikhwatal iman a'azani Allah, ketika kita tawaf, maka yakini dalam diri kita. Kita tawaf karena Allah yang memerintahkan. Yang dikelilingi adalah rumah Allah Subhanahu wa taala pun karena Allah yang memerintahkannya. Bahkan ketika sunnah-sunnah setelah tawaf, seperti kita sholat di belakang maqam Ibrahim pun, Allah yang memerintahkan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah oleh kalian di belakang maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat kita. Ini menunjukkan bahwa ketaatan dan ketundukan diri kita kepada Allah bersifat mutlak. Bapak dan Ibu tidak perlu mempertanyakan, kenapa kita tawaf, lalu kemudian Ka'bah berada di sisi kiri. Tidak sebagaimana arah jarum jam, yaitu dari dia kanan. Tapi kenapa itu ke kiri? Kita katakan Allah yang memberitakan itu. Rasulullah SAW diberitakan oleh Allah dan Rasulullah mencontohkan hal demikian. Inilah ketundukan. Kita tidak perlu mempertanyakan itu. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa ibadah haji itu adalah totalitas kita tunduk kepada apa yang Allah inginkan. Tidak perlu banyak ditanyakan kepada diri kita. Banyak perkara yang tidak akan sampai dalam nalar akal kita. Tapi ketika timbangannya, pondasinya adalah keimanan kita kepada Allah, akan selesai. Kita suruh tawaflah. Bapak dan Ibu tidak perlu mencari apa hikmah di balik tawaf tersebut. Sebagian berbicara tentang galaksi yang berada di atas dia, tawaf begini. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian berikan ilmu kecuali sedikit. Di antara sedikit itu membutuhkan adalah ketundukan mutlak kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini mana tawaf. Dan tawaf tidak sah kecuali tawaf kita mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Dengan ketentuan yang ditetapkan oleh baginda Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir ke Hajar Aswad lagi, itu dihitung 1 sampai 7 putaran. Dan nanti dalam bagaimana tata cara kita tawaf, kita akan kaji kembali tata caranya. Tapi pembelajaran kita terhadap tawaf ini adalah bahwa tawaf mengajarkan kepada kita ketundukan diri kita kepada Allah yang Maha Esa. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kita wajib tunduk. Kenapa kita mesti seperti itu? Ada orang-orang yang berpemahaman bahwa setiap ibadah harus kita cari hikmahnya. Jangan sampai kita menunaikan ibadah kosong dari hikmah. Kita katakan, sebagian orang yang mencari hikmah di balik setiap ibadah, lalu kemudian pendekatannya adalah logika, maka dia akan sampai kepada kesimpulan yang itu sama sekali bertentangan dengan nas Al-Quran. Salah satu contoh kita sampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat yang ada untuk bersujud kepada Adam alaihi salam ketika diciptakan pertama kali. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Semua para malaikat bersujud kecuali iblis. Maka kemudian mereka mengatakan, di antara malaikat dan iblis ini justru yang tunduk dan patuh kepada Allah itu justru adalah iblis. Kenapa? Karena kita tidak boleh tunduk kepada manusia. Logikanya begitu. Maka iblis adalah makhluk yang paling mentauhidkan Allah. Ini kesimpulan yang sangat keliru. Justru
ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami katakan lil malaika, pada para malaikat. Dan di situ para malaikat adalah makhluk yang jumlahnya banyak, yang lain mengikuti di dalamnya. Seperti Azazil, yaitu nenek moyangnya iblis. Diperintahkan oleh Allah untuk mereka bersujud kepada Adam alaihissalam. Fasajadu, semua mereka itu ya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Bagian daripada Azazil, yang kemudian berubah menjadi nama iblis. Dan disinilah kita tahu bahwa ketika Allah yang memerintahkan kita untuk tunduk kepada Allah, meskipun secara keumuman ini bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, seperti sujud hanya boleh kepada Allah. Tapi kemudian di sini Allah perintahkan para malaikat bersujud kepada Adam alaihissalam, tapi memerintahkan adalah Allah Jalla wa'ala. Maka ketundukan kita kepada ya nas dalil itu wajib. Sebagaimana pernah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ya, lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku dibolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Tapi kemudian tidak ada perintah untuk bersujud kepada suami, maka itu tidak diperbolehkan. Itu perkara yang haram. Tapi seandainya ada dalil yang membolehkan bagi kita untuk bersujud kepada manusia, maka kita mengikuti perintah tersebut karena Allah lah yang memerintahkannya. Nah, disinilah kemudian Allah memerintahkan kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Kita bisa memahami hikmah di balik itu atau tidak, ya, tapi ketundukan kita kepada Allah itu wajib. Ini makna tawaf. Kemudian setelah itu kita akan coba melanjutkan pada perkara sa'i. Ya, ini bagian daripada sunnah, yaitu sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ya, dan kita ngambil pelajaran, ini bagian daripada sunnah. Kalaupun tidak dilakukan, tidak mengapa. Tapi kita ingin mencari yang sempurna dari setiap ibadah yang kita lakukan. Maka habis tawaf kita akan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Lebih utama di belakang maqam Ibrahim. Kalau itu mampu. Kalau tidak, maka bagian dari Masjidil Haram dimanapun boleh kita sholat 2 rakaat ini. Kita lihat ayat yang disunahkan untuk dibaca. Pertama Al-Kafirun. Ini namanya Al-Bara. Al-Bara itu adalah apa? Sikap berlepas diri kita dari kekufuran. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan bahwa orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Ya, sampai lakum dinukum waliyadin. Ini adalah Al-Bara. Ini sikap ya kita berlepas diri dari berbagai macam kekufuran dan kesyirikan. Maka ketika Nabi kita mulai sallallahu alaihi wasallam dirayu oleh orang-orang Arab, kita kompromi 1 bulan Anda sembah Tuhan-Tuhan kami, dan 1 bulan saya akan menyembah Tuhan kalian. Maka turun firman Allah Al-Kafirun. Dalam hal ini adalah apa? Ketegasan seorang Muslim tetap ya harus mentauhidkan Allah, berlepas dari berbagai macam kekufuran yang ada. Begitupun ketika kita membaca di rakaat yang kedua, yaitu surah Al-Ikhlas. Maka ini adalah apa namanya al-wala, loyalitas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahu somad. Allah zat yang kita semua bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang bisa menandingi Allahu Jalla wa'ala. Ini cinta kita. Sedangkan al-kafirun adalah kebencian kita kepada kekufuran. Maka cinta dan benci kita wajib ditunaikan hanya karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim pun itu adalah syarat dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Untuk itu pada saat kita sholat, baca dengan pemahaman kita. Pada saat kita sholat di belakang maqam Ibrahim, bayangkan bahwa aku cinta kepada Allah dengan kecintaan yang luar biasa. Dan aku berlepas diri dari berbagai macam kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Ini fahami oleh kita semuanya.
dari disunahkannya salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Lanjut kemudian kita sa'i. Sa'i adalah sebuah usaha. Kalimat sa'a, yas'a, fahuwa sa'i, dia ada orang yang berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk tetap tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan. Dia ambil dari kisah yang sangat ma'ruf ketika Hajar alaihissalam dia mencari air ya untuk diminumkan kepada putranya itu Ismail yang tengah kehausan. Dia tinggalkan putranya di salah satu lembah di kota Bakkah di situ. Lalu kemudian Hajar dia berusaha. Berusaha dia, sa'a yas'a. Dia berusaha. Dia lihat dari bukit Safa seakan-akan ada air di ujung sana. Maka dia pun berjalan sebagai seorang yang cinta kepada apa yang menjadi kewajibannya memperhatikan putranya. Dia mencari air. Lalu kemudian lari dia untuk mendapatinya. Ternyata tidak ada. Sampai di Bukit Marwah. Dia melihat lagi ke putranya yang saat itu ditinggalkan di lembah. Yang saat itu Ka'bah. Ketika sudah melihat ke sana, turun lagi dia. Karena di ujung Safa seakan-akan itu ada air. Dia pun lari. Tapi apa yang didapat? Ternyata tidak ada. Namun setelah 7 kali dia melihat ke arah putranya yaitu Ismail. Ternyata ada semburan air yang keluar dari kaki-kaki yang dihentakkan. Zam-zam. Maka sa'i ini diawali dengan perkataan Hajar yang mengatakan, aku tetap akan memulai berusaha mencari apa yang Allah perintahkan kita untuk mencari bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang wanita tangguh, Hajar, di terik matahari yang sangat panas luar biasa, dengan jalan bebatuan dari Safa ke Marwa, para jamaah bisa bayangkan, untuk berusaha terhadap apa yang Allah perintahkan. Allah yang memerintahkan itu untuk mencarinya. Berusaha, tidak diam. Meskipun dia tidak dapat, tapi Allah memberikan ya karunia Allah di tempat yang tidak diduga oleh Hajar. Memberikan pelajaran kepada kita. Kadang-kadang kita merasa sudah berusaha, yang seakan usaha ini harus berwujud dari kita. Usaha ini hasilnya dari jerih payah kita. Ternyata tidak. Kalau Bapak dan Ibu sekalian perhatikan, sa'i ini yang berusaha mencari air itu adalah Hajar. Lari dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa, Safa ke Marwa, terus bolak-balik seperti itu. Yang dicari itu adalah air. Dan air adalah sumber kehidupan yang Allah berikan. Dari air Allah berikan kehidupan untuk seluruh makhluknya. Tapi justru kemudian hentakan kaki dari Ismail itulah yang kalau kita mau renungi usaha seseorang, tapi kemudian betapa banyak hasil itu dihasilkan bukan melalui kita, tapi bisa jadi itu rezeki itu ada pada orang lain, melalui sebab orang lain.
Maka hal ini jangan pernah kita bangga dengan kecerdasan kita. Kita tidak boleh berbangga dengan kehebatan fisik kita. Karena bisa jadi apa yang kita upayakan itu tidak menghasilkan. Kecuali kelelahan. Justru yang dihasilkan itu adalah dari orang lain. Dan dari sanalah kemudian Allah berikan rezeki itu untuk kita. Ini sa'i. Maka ketika kita melihat apa yang dilakukan dalam ranah ibadah haji, dan ini adalah bukti keimanan. Hajar tidak pernah berhenti untuk berupaya mencari karena Allah yang memerintahkan. Maka ketika kita akan memulai abda'u bima bada Allahu bihi, aku mulai dengan apa yang Allah memulainya. Artinya Allah memberikan perintah untuk kita mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memenuhinya. Ini pun ketundukan diri kita. Kalau Allah perintahkan kita sa'i dari Safa Marwa, lakukan. Di Safa kita melihat ke Ka'bah. Sebagaimana Hajar pada saat itu melihat kepada putranya Ismail yang tengah menangis, meronta-ronta dia mencari air. Hajar melihatnya dari sofa, dia melihatnya. Dan demi anaknya inilah kemudian apa? Dia mengikuti perintah Allah untuk mencarinya. Seakan-akan ada air di ujung sana. Lari kembali ke sana. Balik lagi, bolak-balik seperti itu. Iya, tundukkan diri kita kepada apa yang telah Allah perintahkan. Dan pelajaran yang berharga adalah apa? Teruslah kita berusaha. Mengenai hasil, Allah lah yang menetapkannya. Ini nilai ketauhidan. Qul i'malu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, i'malu, berbuatlah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan melihat amalmu. Rasulullah akan melihat amalmu. Orang mukmin akan melihat amalmu. Kita dimintakan untuk terus berbuat. Hasilnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ibadah sa'i mengajarkan kepada kita ketaatan, ketundukan terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Lanjut insyaAllah. Kita pun kemudian akan wukuf di Arafah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wukuf di Arafah itu hanya berada di Arafah tersebut. Dan itu 1 tahun sekali hanya di tanggal 9 Zulhijjah. Tidak ada Bapak dan Ibu sekalian wukuf kecuali di Arafah. Wukuf berdiam diri. Waqafa yaqif. Dia berdiam diri yaitu di wilayah Arafah yang memiliki keterbatasan tempat. Untuk apa? Kita banyak meminta kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat-kalimat ketauhidan yang diucapkan oleh kita. Dan ini adalah kalimat tauhid. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allahu akbar. Allah maha besar. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan sebenarnya kecuali Allah. Kalimat yang terucap adalah kalimat tauhid. Kalimat yang terus akan diucapkan seharian hingga terbenam matahari di tanggal 9 Zulhijjah. Yang kalau musim panas kita berada di terik matahari yang panas. Tenda-tenda yang ber-AC terkadang itu tidak cukup untuk menghilangkan hawa yang panas yang ada pada Arafah. Tapi karena ketundukan kita kepada Allah, terus kita tidak berhenti bertasbih, bertahmid, bertakbir. Semuanya adalah apa? Dalam rangka kita mengesahkan Allah. Maka ketika kita wukuf di Arafah nanti, maka itu kesempatan. Karena ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah wukuf di Arafah. Hatta yang umroh berulang kali. Yang berumroh berulang kali tapi belum haji tidak pernah dia wukuf di Arafah. Tahu Arafahnya iya. Naik ke Jabal Rahmahnya itu iya. Tapi wukuf tidak. Kalau ada orang yang umroh lalu kemudian berdiam diri wukuf dari mulai pagi hari atau siang hari matahari berada di atas kepala kita sampai terbenam matahari kita wukuf di Arafah bukan saat menunaikan ibadah haji,
mungkin orang akan mengatakan kita ini majnun, kita ini gila. Kenapa? Karena tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wukuf hanya ada di ibadah haji. Dan itu tanggal 9 Zulhijjah. Menunjukkan bahwa Arafah memiliki kekhususan yang hanya diberikan oleh Allah kepada siapapun yang diberikan kesempatan menunaikan ibadah haji. Dan disitulah kita akan terus bermunajat kepada Allah dengan zikir-zikir kita, dengan doa-doa kita. Dan semuanya adalah bentuk pengakuan ketauhidan kita kepada Allah. Tidak ada orang yang sedang wukuf di Arafah kecuali kedua tangannya dia bukakan menghadapkan ke langit, berharap akan karunia Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengijabahkan setiap apa yang diminta. Ini hakikat daripada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah bukan nangis bersama satu travel, tidak. Hati-hati. Wukuf di Arafah bukan ngajak jamaahnya menangis, tidak. Tapi wukuf di Arafah itu adalah bapak dan ibu sendiri yang terus bermunajat kepada Allah. Setiap kita punya hajat masing-masing. Itulah bimbingan sunnah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf di Arafah, dan sekali-kalinya Rasulullah itu wukuf di Arafah, apakah Rasulullah mengajak para sahabat untuk menangis? Tidak. Tapi Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat. Setelah itu kemudian diberikan kesempatan seluruh para sahabat untuk berzikir, bermunajat kepada Allah hingga terbenam matahari. Tidak banyak kumpul, tidak banyak kita ngobrol. Makan siang pun kita sekedar kita saat itu lapar kita makan, setelah itu khusus bagi diri kita, khususkan waktu kita untuk berzikir, bermunajat kepada Allah. Habiskan seluruh energi kita untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Ini adalah ketauhidan pada saat kita wukuf di Arafah. Lanjut kemudian. Kita pun kemudian menuju ke Muzdalifah. Setelah terbenam matahari, maka kita diperintahkan oleh Allah, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, jika kalian sudah selesai dari Arafah dan itu menuju ke Muzdalifah, فَاذْكُرُوا اللَّهِ, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهِ فِي مَشْعَرِ الْحَرَامِ, yaitu di Masy'aril Haram, itu Muzdalifah. Tempat di mana semua kita datang pada malam hari itu, yaitu di Muzdalifah. Kita nginep semalaman di situ. Jaraknya tidak terlalu jauh. Jalan kaki mungkin hanya 6 kilo. Berjalan kaki. Dan banyak orang yang berjalan kaki. Tapi kalaupun kemudian kita berada di dalam kendaraan kita, maka ketika kita melewati ataupun bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, banyak-banyak berzikir. Fazkurullah, perintah Allah. Harus kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini setelah matahari terbit. Nanti fikih untuk beribadah hajinya kita sampaikan. Tapi apa yang Allah inginkan dari kita adalah apa? Fadhkurullah, mengingat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya. Yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apabila kemudian kita sudah apa? Ya, sudah menunaikan ibadah wukuf kita. Maka Allah katakan di sini apa? فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian sudah bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah, maka banyaklah kalian berzikir mengingat Allah. Kembali kita dituntun untuk terus mengingat Allah Jalla wa Ala. Dan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan kita itu sebenarnya adalah satu hari bagi kita. Tanggal 9, ketika kita bertolak dari Mina menuju ke Arafah untuk Muzdalifah, itulah setengah hari seakan-akan kita berada di dalam pengadilan Allah Jalla wa'ala. Kita antri dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala setengah hari. Nisful yaum.
Setiap orang akan berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala kelak dalam pengadilan Allah. Dan kedua kaki kita tidak akan bergeser kecuali kita ditanya tentang 4 hal. Untuk itulah ketika kita wukuf di Arafah, tidak ada jalan-jalan di Arafah. Tidak ada manfaatnya tenda Bapak dan Ibu sekalian di lokasi A. Lalu kemudian bertanya, Ustadz, kita akan ke Jabal Rahmah. Kita ke sana. Enggak. Duduk di tempat tersebut. Wukuf, duduk di tempat tersebut. Berzikir, berdoa. Bermunajat kepada Allah. Karena apa? Biarkan kaki kita dilatih, tidak bergeser. Karena kita sedang belajar berada di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari didekatkan di atas kepala kita kelak pada hari kiamat. Kita diminta, kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan pernah bergeser kedua kaki kita sampai ditanya 4 perkara. Wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an syababihi fima ablah, dan masa muda kita manfaatkan untuk apa. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, terhadap harta kita, dari mana kita dapati dan bagaimana kita menafkahkannya. Wa an ilmihi fima alima, ya, dan ilmunya fima amila, apa yang telah dia amalkan dari ilmu tersebut. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ini dari Arab kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di sini Allah katakan, summa afidu min haitsu afadun nas. Kemudian ketika kita berada di Muzdalifah, Muzdalifah ini tanah lapang yang tidak memiliki tenda-tenda sebagaimana di Arafah. Kita akan tidur. Mungkin hanya beralaskan tikar saja atau bahkan barangkali kursi lipat kita. Kita akan duduk sambil kita tidur semalaman kita. Kita menyebar, ya, di Muzdalifah. Tidur kita di situ. Lalu kemudian apa? Perbanyak istighfar. Wastaghfirullah. Istighfar perbanyak oleh kita. Innallaha ghafurur rahim. Ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 198 dan juga ayat 199. Muzdalifah adalah tempat kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur kita. Kita sudah menunaikan salah satu, ya, dari rukun, dan itu rukun yang paling utama, yaitu adalah wukuf di Arafah. Selanjutnya kita meninggalkan Muzdalifah. Kita meninggalkan Muzdalifah, bedakan sebagaimana orang-orang musyrik meninggalkan Muzdalifah. Apa bedanya? Ya, kita meninggalkan Muzdalifah itu kadang sebelum matahari terbit. Ya. Tapi kita sesuai dengan sunnah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, kita meninggalkan Muzdalifah setelah salat subuh. Maka kita menginap di Muzdalifah, tidur di Muzdalifah. Lalu kemudian habis salat subuh kita sejenak kita berdoa dan berzikir kepada Allah. Sebelum terbit matahari baru kita berjalan untuk menuju ke Mekah ataupun ke Mina. Ya, dan ini adalah apa? Ibadah yang dilakukan. Allah yang memerintahkan seperti itu, yaitu dengan ibadah kita berzikir kepada Allah dan juga kemudian banyak-banyak beristighfar. Ini adalah salah satu bentuk keimanan, ya, dan juga nilai-nilai ketauhidan dalam ibadah di Muzdalifah. Selanjutnya, kita pun kemudian akan melontar jumrah. Karena tadi tawaf sudah kita jelaskan. Nilai-nilai ketauhidan pada sa'i sudah kita jelaskan. Bagaimana kemudian ibadah yang berada di Mina? Yang utama adalah berkaitan dengan yaitu ramyul jamarat. Melontar jumrah. Melontar jumrah di Mina ini tidak didapati di tempat lain. Melontar jumrah ini hanya berada di Mina, dan ini perintah Allah dan Rasulullah SAW sebagai bentuk ketundukan diri kita kepada Allah dalam menghamba dan melepas diri dari gangguan syaitan. Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Maka
Melontar jumroh itu adalah salah satu bentuk upaya kita menjaga ketauhidan kita. Jangan sampai dalam hidup kita berseteru ya dengan diri kita dan mengikuti syaitan. Justru kebalikannya. Berlepas diri dari gangguan syaitan karena kita tahu setan itu adalah musuh bagi kita. Dan Allah yang memerintahkan kita. Ya, inna syaitana aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, orang-orang mukmin. Fattakhidhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu musuh. Yang memerintahkan kepada kita agar memusuhi syaitan adalah Allah Jalla wa'ala. Dan kita tidak boleh berhenti memusuhi syaitan hingga akhir hayat kita. Dan ini adalah ketauhidan. Pertanyaannya adalah bagi kita, kenapa Ustaz? Kalau setan itu menjadi musuh bagi kita, kenapa Allah masih menciptakan syaitan juga? Disitulah ujian keimanan dalam diri kita. Ujian ketauhidan diri kita. Allah berkuasa menjadikan kita ini semuanya orang soleh. Allah mudah bagi Allah. Tapi hidup ini adalah ujian. Ujian keimanan yang setiap saat akan Allah ya tuntut dari kita semuanya. Dan salah satunya adalah apa? Lontarkan batu-batu ini sebagai bentuk berlepas diri dari gangguan syaitan. Ini adalah ibadah ketauhidan kita kepada Allah. Karena Allah lah yang memerintahkan kepada untuk melontar jumrah tersebut. Kita lanjut. Al-Hadyu. Al-Hadyu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ini adalah salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan hewan. Baik itu unta ataupun kambing. Menyembelih hewan bisa untuk makan biasa. Sebagaimana kita memotong hewan, baik kambing maupun ayam dan yang lainnya, yang itu halal bagi kita sembelih. Perbedaannya adalah bahwa hewan yang disembelih bukan karena Allah, maka itu akan menjadi bangkai. Dan itu haram bagi kita. Inna Allah haram alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah telah haramkan atas kalian al-maitah, yaitu bangkai. Meskipun disembelih. Tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah daging yang halal bagi kita. Maka menyembelih hewan al-hadyu harus diniatkan karena Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah kita sembelih hewan tersebut. Ya. Dan apabila kita sudah melakukan semua ibadah pada hari-hari tersebut, dari tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, maka al-hadyu itu kita sembelih di sana. Al-hadyu sembelih itu di Mina atau di Mekah. Ini sekarang kan lagi ramai. Sebagian mengatakan al-hadyu itu boleh disembelih sebelum orang berangkat. Ya, atau al-hadyu disembelih di Indonesia. Ini banyak ditentang oleh fatwa-fatwa para ulama, ya, karena al-hadyu itu disembelihnya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu adalah di kota Mekah. Dan ini yang kita dapati banyak ayat yang menjelaskan hal seperti itu. Sehingga kita lihat misalkan di surah Al-Baqarah ayat 199, ayat 196. Ini ketika berkaitan dengan ya al-hadyu. Boleh nggak Ustadz kita tidak bayar al-hadyu karena kita tidak mampu? Jawabannya boleh. Tapi ganti. Dengan apa Ustadz? Dengan puasa 10 hari. 3 hari itu puasa di sana, di kota Mekah. Ya, dan 7 harinya itu di Indonesia, di tanah air kita. Allah katakan, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Jika kalian tidak mendapati hewan al-hadyu atau tidak mampu melakukan al-hadyu, maka berpuasalah 3 hari di sana. Ya, fil hajj, selama kita menunaikan ibadah haji. Berarti sebelum kita tawaf wada. Ya. Lalu kemudian wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika kepulangan
kalian ke tanah air, tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Ya. Dan ini semuanya itu dilakukan yaitu di kota Mekah atau di tanah haram, yaitu Mina. Maka al-hadyu ini harus kita tundukkan diri kita bahwa hewan ini disembelih itu di sana. Dan al-hadyu ini adalah bagi bapak dan ibu yang menunaikan ibadah haji secara tamattu. Ya, dan kita tamattu insya Allah. Makanya ada al-hadyu. Ada al-hadyu. Dan ini kita ya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki. Kalimat wa nusuki yaitu maksudnya adalah apa? Dan sembelihanku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Al-hadyu ya mengajarkan kepada kita ketundukan dalam perkara kita menyembelih hewan, itu harus diniatkan karena Allah dan dilakukan di tempat yang Allah pilihkan, bukan untuk ya sebagai hewan yang kita sembelih di negeri kita. Kalau Bapak dan Ibu mau berkorban sendiri di tanah air itu silakan, tapi al-hadyu itu di sana. Al-hadyu itu karena kita menunaikan ibadah haji tamattu, bukan untuk berkorban ya sebagaimana kewajiban bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Tapi al-hadyu ini karena kita menunaikan ibadah haji tamattu, maka wajib kita sembelih al-hadyu di uh, Mina ataupun di kota Mekah secara umum. Kita lanjut. Kemudian tahallul. Tahallul itu kebalikan daripada ihram. Dari kalimat tahallala yatahallalu tahallulan. Tahallul itu adalah ya menghalalkan segala apa yang pada saat kita berihram itu haram. Seperti kita berpakaian jahit, ya yang berjahit itu nggak boleh. Maka pada saat tahallul, kita sudah tahallul, maka itu semuanya menjadi halal. Ya, jadi tahallul itu menghalalkan sesuatu yang pada saat kita berihram itu diharamkan oleh Allah untuk kita. Dengan tahallul maka kembali halal bagi kita. Ditandai dengan apa? Mencukur rambut. Mencukur rambut pada kepala kita. Bagi bapak-bapak, mencukur rambut dengan dua cara. Ya, pertama adalah ya tahliq, ya, yaitu dengan membotaknya. Yang kedua taksir, yaitu dengan memendekkan semua bagian daripada kepala kita dari rambut kita. Adapun wanita secara khusus maka tahallulnya hanya memotong sedikit dari bagian rambutnya. Berbeda dengan kita laki-laki. Dan ini adalah petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa tahallul ini sebagai tanda bahwa ini amalan yang membuat sesuatu yang tadinya itu haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian menjadi halal kembali bagi kita, yaitu dengan mencukur rambut pada kepala kita, baik dengan membotaknya maupun yaitu dengan memendekkannya. Dan kita wajib taat, wajib tunduk pada perkara ini. Itulah tahallul. Kita lanjut insya Allah. Nah, yang terakhir adalah tawaf wada, ya. Dan ini adalah bagian daripada wajib haji. Tawaf secara umum sama. Adapun ya penyebutan dari wada yaitu perpisahan adalah sebagai bentuk bermuahadah. Bermuahadah itu adalah mengikatkan diri kita kepada Allah bahwa tawaf wada itu bukan bagian daripada akhir ibadah kita untuk di Ka'bah atau untuk di Masjidil Haram. Tapi pada saat kita safar, inilah sebagai salah satu bentuk perjanjian kita dengan Allah. Bahwa apa yang pernah kita lakukan selama kita menunaikan ibadah haji, ya Allah, ya berikan kesempatan kembali pada saat yang lain. Ya kita untuk kunjungi, bahwa kita berpisah saat ini karena semua rangkaian ibadah sudah selesai. Tapi kita kembali akan memenuhi panggilan-Mu ya Allah di kesempatan yang akan datang. Maka itu disebut dengan tawaf wada. Kita mengelilingi rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pamitan diri kita kepada Allah Jalla wa ala, mengikatkan diri kita bahwa semua ini dilakukan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada tawaf wada yang insya Allah semuanya adalah berkaitan dengan ketundukan dan kepatuhan diri kita kepada Allah. Tawaf wada hanya ada pada ibadah haji,
ya karena itu merupakan kewajiban yang nanti secara hukum akan kita jelaskan bahwa tawaf wada hanya ada pada ibadah haji. Pada ihram tidak ada tawaf wada. Kenapa? Karena tawaf wada adalah kewajiban haji. Kalau kita tinggalkan sah hajinya, tapi wajib kita membayar dam, yaitu 1 ekor kambing. Tapi tetap hajinya. Kalau kita tinggalkan tawaf wada, karena itu kewajiban haji. Tapi kalau kita ingin sempurna, lakukan tawaf wada sebelum kita meninggalkan kota Mekah ya untuk safar berikutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya kira inilah ya nilai-nilai ketauhidan dari apa yang ingin kita sampaikan kepada para jamaah sekalian, bahwa beribadah haji syarat sekali dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketauhidan diri kita. Kita datang memenuhi panggilan Allah, kita pun tawaf wada karena Allah yang memerintahkan kita untuk terus beraktivitas. Kita terus melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Kita terus, ya meskipun kita meninggalkan kota Mekah, kita akan terus memberikan janji kepada kita ingin mengunjungi kembali ya panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini ya dari eh, mutiara kita menunaikan yaitu ibadah haji, mutiara keimanan dan ketauhidan. Semoga Bapak dan Ibu sekalian ya tetap menguatkan diri kita bahwa ibadah haji bukan rangkaian tawaf sa'inya saja, tapi ada nilai-nilai ketauhidan yang harus dijaga oleh kita, nilai-nilai keimanan yang harus kita bawa dari awal, di tengah, sampai kita akhir kepulangan kita pun nilai-nilai ketauhidan harus kita jaga. Jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan, kemunafikan, ataupun apalagi sampai ke kekufuran waliyadzubillah. Semoga hal ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan tentunya ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga kita semuanya bisa mengambil ibrah dari bahasan kita di malam hari ini, dan kita berikan kesempatan ya untuk bisa bersoal dan jawab jika memang ada. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Bismillah, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung membuka mic-nya atau bertanya via kolom chat di Zoom ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, tafadhal Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang ada ya perihal yang perlu ditanyakan. Ada Ustaz? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Anwar dari Tambun Ustadz. Oh, Izin mangga, mau silakan. nanya, insya Allah saya ini jamaah haji di gelombang kedua Ustadz. Dan di penerbangan kalau saya lihat di schedule itu gelombang paling terakhir gitu Ustadz. Ya. Artinya antara kedatangan kami itu sampai tanggal 9 Dzulhijjah untuk wukuf itu tidak terlalu lama. Jadi kami berencana untuk melaksanakan haji ifrad Ustaz. Untuk haji ifrad apakah diwajibkan untuk menyembelih hadyu atau kurban gitu atau tidak Ustaz? Itu saja Ustaz. Haji ifrat atau haji kiran? Haji ifrat atau haji kiran? Ifrad Ustaz. Ifrad. Insya Allah ifrad Ustaz. Di umroh. Jadi yang kami rencanakan insya Allah haji ifrad saja. Kemudian kami akan umroh nanti setelah selesai pelaksanaan haji begitu Ustaz. Apakah masih diwajibkan untuk menyembelih hadyu ataukah tidak Ustaz? Demikian Ustaz. Syukron, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan Ustaz. Ya. Ketika datang itu apa namanya, haji ifrat itu antum datang langsung pada tanggal 9-nya atau tanggal 8, tanggal 9 gitu ya. Antum kemudian tidak
menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu, antum langsung datang eh, dari mikot antum gitu ya, dari mikot, lalu kemudian langsung menunaikan ibadah haji, ya ibadah haji. Ya ibadah haji ifrad, kalau kita haji ifrad saja tidak apa namanya menyembelih hewan al-hadyu, ya, tidak menyembelih hewan al-hadyu. Ya karena antum haji saja kan gitu ya. Tapi apa namanya jika waktunya panjang antara apa namanya dari awal kedatangan sampai ke tanggal 8 Zulhijjah, yaitu kita mabit di Mina, masih ada waktu sehari 2 hari gitu ya, maka tentunya sebaiknya menunaikan ibadah hajinya tamatu, karena itu haji yang terbaik ya, sebagaimana pendapat para para ulama. Tapi kalau antum datangnya memang tanggal 8 atau tanggal 9 langsung, ya memang itu bisa haji ifrad insyaallah. Ya. Syukran Ustaz. Nah, baik. Silakan Bapak Ibu yang lainnya jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Kami persilakan untuk membuka mic-nya ataupun bertanya via kolom chat di Zoom meeting ini. Insya Allah manasik ini kita rekam dan rekamannya bisa dimintakan ke Kak Winnie yang sudah kami cantumkan nomornya di chat Zoom meeting ini. Insya Allah rekaman akan rilis mungkin di esok hari karena menunggu dari cloud system Zoom ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau masih belum terlalu jelas, masih belum terlalu paham terkait pembahasan mutiara eh, akidah dalam berhaji, kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, saya Ibu Nah, Ririn dari jemaah dari Tarumajaya. Ini terkait hmm, dengan haji, insya Allah saya dan suami dan anak itu akan berangkat di gelombang kedua, kloter 38. Insya Allah ya, kita akan melaksanakan haji tamatu. Nah, ya, niat haji saya ini Ustadz untuk hmm, badal Ustadz, badal ya. haji. Nah, Nah, yang saya pahami kemungkinan rangkaian hajinya sama, mungkin di niatnya mungkin ya Ustadz ya. Apakah ya, di niat hajinya itu harus menyebutkan nama bapak kita yang akan dibadalkan? Mohon penjelasannya ya. begitu Ustadz. Terima kasih. Ibu sudah Syukurlah. haji sebelumnya ya? Sudah insya Allah Ustadz. Oh, baik, alhamdulillah. Iya, Nah, jadi diniatkan pada saat kita apa namanya akan berihram, maka kita sampaikan misalkan labbaika Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj, yaitu an siapa, dari siapanya disebutkan, gitu ya, disebutkan. Begitupun ketika kita itu kan ketika akan ibadah umrohnya ya, umroh haji tamattu. Lalu ya. kemudian pada saat kita tanggal 8 akan mabit di Mina, kan kita akan ya kembali berihram dan niat lagi labbaik Allahumma hajjan an Mm-mm. siapa, dari siapa, disebutkan namanya ya, Oh insya gitu. Allah. Nah, Dari siapa? Untuk siapa? Gimana Ustadz? Labai ya, uh, nawaitu hajan? ya, labbaik Allahumma hajjan an Mm-mm. fulanah bin fulan. Udah begitu cukup. Oh Aku gitu aja. penuhi panggilanmu, ya Allah, untuk menunaikan ibadah haji ini dari si fulanah gitu. Artinya itu dari Oh, itu untuk fulanah. Disebutkan oh namanya. disebutkan Mm-mm. namanya. Ya baik. Ya, begitu. Terima kasih Ustadz atas Nah, penjelasannya. Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, silakan. Baik, silakan Bapak Ibu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup manasik pada malam hari ini. Silakan boleh bertanya langsung via mikrofon ataupun juga bisa bertanya lewat kolom chat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, perkenalkan saya Ahdan dari Setu. Eh, ini tentang dam lagi ya Ustaz, ya. Jadi kita kan ya, sudah belajar tentang rukun wajib haji. Terus anggapannya kita sudah coba maksimal mungkin rukun-rukunnya, wajib-wajibnya sudah kita laksanakan. Nah, untuk dam yang tamatunya itu sudah pasti. Sedangkan yang nanti misalkan kita ada rukun yang memang kita rasa sudah yakin atau yang kita ragu-ragu, yang menentukan kita harus bayar damnya itu kita konsultasi atau kita yang menentukan, oh ternyata wajib saya kurang gitu Pak. Gitu Ustaz. ya. Pertama bahwa al-hadyu itu sebenarnya dam, ya, pelanggaran. Ini yang harus kita luruskan kembali bahwa hewan al-hadyu yang kita sembelih itu bukan karena pelanggaran. Kalau dam itu karena sebab kita pelanggaran terhadap apa ihram kita gitu ya, atau terhadap amalan-amalan yang kita lakukan baik wajib hajinya apalagi sampai apa yang rukun. Kalau rukun justru tidak sah hajinya kan gitu ya. Tapi kalau yang wajib haji maka itu kalau ditinggalkan wajib kita bayar. Al-hadyu kembali kita sampaikan al-hadyu itu bukan dam, tapi al-hadyu itu konsekuensi karena kita menunaikan ibadah haji tamattu ataupun haji qiran. Kalau tadi sebagaimana pertanyaan yang pertama itu adalah karena kita haji ifrad, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk membayar al-hadyu tadi gitu ya, untuk membayar al-hadyu atau membeli seekor kambing di sana gitu ya. Tapi ya tetap disunahkan untuk kita tatbuan ya sebagai bentuk ibadah saja. Kalau kita mau berkorban di sana itu boleh, itu silakan. Tapi karena kita haji tamattu atau haji qiran, maka mau tidak mau ada al-hadyu. Ada yang kita sembelihkan di sana atau kalau tidak maka berpuasa 10 hari tadi. Ya karena ketidakmampuan kita dan yang lainnya. Adapun ketika dam, siapa yang menentukan dam itu? Ya syariat tetap. Jadi apakah kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah memahami betul bahwa ini kewajiban haji, tapi saya tinggalkan, ya maka wajib bagi dia untuk membayar dam. Jadi itu nampak. Tapi berkaitan dengan kayaknya kurang sempurna misalkan, gitu ya, ragu-ragu dan yang lainnya, maka tinggalkan sesuatu yang ragu-ragu dengan ditanyakan, baru dikonsultasikan, ya di ini kan. Tapi kalau dari awal misalkan kayaknya belum yakin, saya belum paham tentang perkara-perkara yang wajib dan yang lainnya, ya maka itu hendaknya ditanyakan dari awal. Tapi kalau sudah paham, maka insya Allah Taala maka antum sendiri atau jamaah bisa menetapkan bahwa saya meninggalkan kewajiban haji, maka saya apa namanya bayar dam. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, insya Allah. Baik, jazakumullahu khairal jaza. Mungkin kita cukupkan pertanyaannya Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan lagi, silakan dicatat. Insya Allah kita manasik series ini akan kita laksanakan setiap pekannya di hari Sabtu. Adapun jamnya nanti akan kami konfirmasi kembali. Nih ada pertanyaan terakhir Ustaz. Mohon maaf, satu pertanyaan terakhir lewat chat. Afwan Ustadz mengenai dam jika membunuh binatang, binatang yang bagaimana Itu yang termasuk pelanggaran. mau? Ya, itu setiap pelanggaran selama kita pada saat kita sedang berihram, ya, setiap pelanggaran yang kita lakukan, ya, pada saat kita sedang berihram, seperti misalkan membunuh binatang, atau kita malah gunting kuku, atau malah kita apa namanya mengenakan eh, pakaian yang berjahit, padahal kita masih dalam keadaan berihram, atau kita ya mencabut apa namanya eh, ya apa rambut ataupun eh, kuku tadi dan yang lainnya secara sengaja yang memang kita lakukan itu termasuk pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh kita
Kalau kita melakukannya maka ya itu apa namanya kena dam. Apakah termasuk membunuh semut? Iya, binatang apapun. Secara sengaja kita bunuh maka kita tidak diperbolehkan. Selama kita sedang berihram. Itu kalau yang jadi dam ini pada saat kita berihram atau pada saat kita tidak sedang berihram, seperti kita sudah tahallul, gitu ya, kita sudah tahallul. Tapi misalkan contoh gini, tahallul ibadah haji itu ada tahallul sughra dan tahallul kubro. Tahallul sughra itu kalau seorang yang menunaikan ibadah haji, ya ibadah haji pada tanggal 10 itu kan ada beberapa amalan. Misalkan tawaf ifadah, kemudian yaitu sa'i Safa dan Marwah, ya kemudian lontar jumroh Aqobah dan menyembelih hewan al-hadyu. Kalau empat hal ini, ya empat hal ini belum dilakukan oleh kita atau ada salah satu yang dilakukan oleh kita, ya lalu kemudian apa namanya, kita hubungan suami istri, nah, itu berarti di situ kita pelanggaran, ya karena kita baru disebut tahalul awal. Tahalul yang akbar itu tahalul besarnya kalau empat amalan ini sudah dilakukan oleh kita. Tawaf ifadah, sa'i, kemudian lontar jumroh akobah, kemudian yang terakhirnya adalah menyembelih hewan al-hadyu. Kalau empat ini sudah dilakukan, barulah kita tahallul. Itu namanya tahallul kubro. Kalau baru tahallul sugro, dari empat ini hanya salah satu atau dua yang baru diselesaikan, lalu kemudian kita hubungan suami istri, maka itu disebut pelanggaran terhadap apa terhadap amalan kita dan itu wajib kita membayar dam. Ya, demikian ini salah satu contohnya. Jadi bayar dam itu karena terjadi pelanggaran pada saat kita berihram dan pelanggaran karena kita melakukan suatu dari perkara yang masih terlarang oleh kita, baik dalam kewajiban haji ya ataupun perkara-perkara yang lain. Allah taala ya a'la wa a'la. Ya, insyaallah. Afwan Ustadz, ini ada tambahan tadi sedikit. Pernah bayar dam untuk membunuh binatang ternak. Tidak ada secara khusus gitu ya, karena apa misalkan contoh misalkan burung merpati yang ada di apa kota Mekah atau kota Madinah itu kan tidak diternak oleh siapapun, dia hidup sangat sendiri seperti itu. Tapi kemudian ya di kamar hotel kita itu jendelanya banyak burung merpati di luaran. Ya biasanya dia di atas jendela atau misalkan di atas outdoor AC. Lalu kemudian kita buka jendela, lalu kemudian kita bunuh dia. Ya kan itu tidak boleh. Padahal itu juga bukan bukan binatang piaraan karena itu tidak diternak oleh siapapun. Itu yang menenak adalah yang memilihannya adalah Allahu Jalla wa Ala. Tidak ada satupun yang mengakui bahwa itu ya burung merpati miliknya dan yang lain. Jadi hewan di sini adalah umum ya, dia perkara yang umum. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Baik, jazakumullahu khairal jaza atas jawaban-jawaban yang disampaikan kepada Ustadz. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi berkah ataupun bekal untuk kita semua. Tapi mohon izin Ustadz, kita cukupkan Nah, sampai di sini. ya, Insya Allah kita akan sambung kepada tema-tema berikutnya di pekan nah, depan dan pekan berikutnya lagi. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semua dan berikan kita semua kesempatan untuk melaksanakan ataupun menunaikan ibadah haji. Mungkin ini saja, sama-sama kita tutup manasik pada malam ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an subhanakallahumma la bihamdik ilaha asyhadu an la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Eh, Kami izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syukran Ustaz. jazakumullah khair. Jazakallah khair semuanya insyaallah.
Allah barik fikum. Baik, Jazakumullahu izin. khair.